Bagus Bangpol Kota Pasuruan dan Pak Budi, kemudian Pak Hasan dari KPUD Kota Pasuruan dan Ibu Tatang dari Dinas Kominfo Kota Pasuruan. Hadirin saudara-saudara mahasiswa dan teman-teman dosen Uniwaraya berbahagia, atas izin Allah hari ini kita dipertemukan untuk bersama-sama menyambut dan menyukseskan gawe besar bangsa, gawe besar Kota Pasuruan yang notabene adalah bagian dari gawe nasional. Hari ini kita akan bersama-sama mendapatkan arahan dan pencerahan dari Bagus Bangpol dan Bagus Kominfo termasuk dari KPU apa yang menjadi tugas kita semua sesuai dengan peran selaku tenaga lapangan yang akan menjadi bukan pengawas Pak ya, pemantau atau pelapor yang bukan pelakor ya, pelapor. Oke, terlebih dahulu kami ingin menyampaikan terima kasih kepada Bagus Bangpol Kota Pasuruan yang telah mempercayai Uniwara untuk bekerja sama dalam mensukseskan kegiatan pemilu Kota Pasuruan ini, khususnya dalam pemantauan dan pelaporan hasil pemilu. Kemudian juga kami sampaikan terima kasih kepada DPU dan Kominfo yang juga dalam hal ini telah bersama-sama mensukseskan acara hari ini. Yang terakhir saya juga menyampaikan terima kasih kepada saudara-saudara teman-teman dosen yang depannya ada dosen, yang dosen teman-teman ada 12 orang dosen dari awal yang terlibat dalam kegiatan ini, dan selebihnya adalah mahasiswa. Ada sekitar 230 mahasiswa yang akan bergabung dalam kegiatan hari ini dan akan ikut terlibat di lapangan pada tanggal 27 November tahun 2020. Saya ingin menyapa dulu ini sesuai dengan Fakultas Prodi Bayu yang dari FPP Nganjuk, FPP Fakultas Pedagogi dan Psikologi Nganjuk. Kemudian dari FTS, FTS. Oke. Kemudian dari FAI. Oke. Kemudian dari FEB. Oke. Empat fakultas semua ada Pak Fakir sudah menyebar di seluruh fakultas yang ada di luar. Dari masa sarjana ada? Tidak ada ya. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, saudara yang berbahagia, melalui kegiatan yang akan kita laksanakan nanti pada tanggal 27 November 2024 itu adalah wujud sebagai komitmen kita sebagai anak bangsa untuk ikut mensukseskan pemilu, pilkada dan pilgub dan pilwakil. Ada 2 pemilu, yaitu pemilihan gubernur, wakil gubernur, dan pemilihan wali kota dan wakil. Spesial di Kota Pasuruan untuk pilwakil itu hanya ada 1 paslon. Kasih padangnya. Sebenarnya tidak ada orangnya. Turun di center. Sedangkan di pilgub ada 3 paslon.
tentu Luwe ya? saudara semuanya sudah Luwe. mendapatkan. Saya minta, halo, saya minta Dah. saudara sebelum melaksanakan tugas menjadi pemantau ini, gunakan dulu hak pilih Anda. Gunakan dulu hak pilih Anda di TPS di mana nama saudara terdaftar. Jelas ya? Jelas? Jangan sampai golput. Jangan sampai tidak menggunakan hak pilih. Karena satu suara itu adalah menentukan nasib Kota Pasuruan dan nasib Provinsi Jawa Timur 5 tahun. Maka saya ucapkan selamat kepada teman-teman yang akan berangkat tanggal 27. Mudah-mudahan Allah bersama kita semuanya jaga hati, jaga perasaan, dan jaga keselamatan selama dari tempat berangkat sampai dengan di tempat tugas masing-masing. Saudara tentu akan mendapatkan identitas yang akan menunjukkan fungsi dan tugas saudara-saudara agar saudara tidak dianggap sebagai orang asing atau dianggap saudara sebagai orang yang tidak berguna di tempat itu. Mudah-mudahan nanti dengan pembekalan hari ini dan sekaligus informasi yang terkait dengan tugas-tugas saudara nanti akan dijelaskan secara rinci oleh dan KPU Hasan maupun Bintara dari Unsur. Maka Bapak Wakil, Pak Uki, Pak Hasan, Bu Nata, dan di sini ada Bu Yulia sedang berada. Kami segenap warga Wiwara menyatakan kesanggupannya, kesiapannya untuk melaksanakan tugas pemantauan di TPS di Kota Pasuruan. Siap? Siap. Apa tekad kita? Ke depan dalam prestasi. Apa tekad kita? Ke depan dalam prestasi. Terima kasih. Tidak ada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rektor atas sambutan dan penjelasan Keliru bos bah, ini tulisan ini acara kecil. Ruangannya kan kecil. satu suara tapi untuk pengaduan dan Masih Pak Gayu Kuliwara dan masyarakat Benang Patriark sih. Yulia monggo dipersilakan teman-teman. pemateri dan PPKN ada hubungan dengan PPKN. Aktif nih berarti. Aktif. Itu harus mereka. Next. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin di depan untuk menyampaikan paparan saya. Yang saya hormati Bapak Kepala PLT dari Baskes Bampol Kota Pasuruan, Bapak Fakir. Kemudian yang saya hormati Ketua KPU Bapak Hasan. Kemudian yang saya hormati juga Bapak Luki yang dari Baskes Bampol serta Ibu Tata dari Kominfo. Selamat pagi Ibu. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen dan yang saya cintai anak-anak muda saya mahasiswa Unwala FPP, FAI dan FPS. Baik, pada kesempatan hari ini saya diberikan mandat oleh Bapak Baskes KPU untuk menyampaikan
penjelasan materi. Materi saya nggak perlu waktu cukup banyak, hanya sebagai pengantar bahwa apa perlunya dan apa pentingnya adik-adik sekalian itu ada di sini. Dan dengan bantuan dari para dosen, Bapak Ibu dosen, sehingga bisa membantu lancarnya kegiatan hari ini. Baik, materi atau tema yang saya paparkan di sini adalah terkait dengan pengawasan partisipatif dalam Pilkada tahun 2024. Kita tahu bahwa Ini bos kerja full. next Full. Nah kan Pak Cata Merono. Pilkada serentak kita dilaksanakan tanggal 27 November. Dan kita ketahui bahwa 27 November ini adalah pemilihan serentak pemilihan gubernur serta dari pemilihan wali kota atau bupati. Nah, apa sih bentuk pengawasan partisipatif ini? Tujuannya apa? Karena pengawasan partisipatif ini adalah sebagai bentuk upaya untuk meningkatkan angka partisipasi masyarakat. Jadi ada unsur keterlibatan dari masyarakat untuk peduli mengawal adanya proses demokrasi. Tahu kita bahwa demokrasi adalah sesuatu yang berasal dari rakyat, oleh rakyat dan pastinya untuk rakyat. Nah, ini yang dilakukan oleh siapa pengawasan itu? Yaitu kelompok masyarakat. Tentunya adik-adik, kan? Saya katakan adik-adik, biasanya anak muda ya. Adik-adik tentunya sebagai bagian dari masyarakat, insan akademik yang diharapkan begitu peduli akan adanya pesta demokrasi ini. Next. Oke. Nah, di dalam penyelenggaraan ini tentunya butuh hubungan yang romantis antara pihak penyelenggara dengan pihak masyarakat. Nah, untuk menjadikan mitra perlu adanya kepedulian dari siapa? Di sini mencoba menggandeng KPU dan Bakus Bangpol ini juga menggandeng salah satunya adalah unsur dari perguruan tinggi. Dengan keterlibatan mahasiswa tentunya diharapkan bahwa sebagai mitra yang bisa mengawasi adanya pengawasan, kemudian melaporkan apa yang ada kegiatan di saat tanggal 27 November. Oke, next. Karena saya di sini nggak usah terlalu lama-lama, nanti biar fokus pada agenda yang terpenting. Apa sih? Kenapa sih kita punya hak dan kewajiban? Ya karena kita merupakan bagian dari warga negara, punya hak untuk dipilih dan memilih. Karena bagaimanapun juga warga negara itu memilih dan dipilih itu merupakan bentuk bagian dari hak asasi manusia. Kemudian next, bagaimana caranya rakyat menggunakan haknya dalam pemilihan? Salah satunya yang pertama, paling tidak hadir. Tapi hadir ini tidak hanya sekedar setor wajah, tapi menggunakan hak pilihnya. Bagaimana akhirnya adik-adik sekalian itu juga perlu untuk secara aktif mengikuti tahapan-tahapan dalam proses apa itu pilkada yang akan digelar secara serentak di tanggal 27 November. Nah, kemudian ada upaya untuk melaporkan, bahwa di situ bisa saja terjadi yang namanya pelanggaran, kecurangan. Kita ikuti setiap proses demi proses dan kita perlukan informasi terkait bagaimana perkembangan informasi selama pelaksanaan kegiatan tersebut. Oke, next. Nah, apa dasar penguatan bahwa partisipasi masyarakat itu diperlukan? Semua ini pasti ada legalitasnya, ada payung hukumnya, ada regulasi kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, yaitu tertuang di mana? Di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang apa? Yaitu tentang pemilu. Nah, di pemilu ada pasal 94, 98, pasal 102 itu mengatakan bahwa di situ ada bentuk penguatan partisipasi masyarakat dalam hal pengawasan terhadap kegiatan pemilu
umum atau pemilihan pilkada. Kalau misalnya di pasal 98 itu cenderung kepada pemilihan gubernur tingkat provinsi. Tapi kalau pada pasal 102 adalah terkait dengan pemilihan yang terjadi di wilayah kabupaten atau kota. Nah, di sini sudah payung legalitas ini sudah memperkuat bahwa dasar penguatan partisipasi masyarakat itu diperlukan di dalam proses pengawalan. Siapa nih? Oke, next. Nah, tentunya pengawasan yang akhirnya terjadilah yang nanti adik-adik lakukan dengan melakukan pelaporan itu akan menjadi kuat jika didasari bahwa proses pemilihan nanti pilkada itu bukan semata berbicara tentang uang, money politik. Pengawasan itu juga akan kuat jika bahwa partisipasi kita itu warga negara mempunyai hak pilih, tidak hanya sekadar bahwa saya sudah selesai untuk mencoblos, sudah bergerak, bukan seperti itu. Karena sudah merasa mencoblos, maka dia merasa sudah melakukan melaksanakan aspirasinya. Tetapi yaitu tadi kita akan tahu bahwa kita akan bisa mengetahui rekam jejak dari seorang pemilih, seorang yang akan kita pilih. Tentunya kita akan mengawal nanti di kegiatan tersebut. Kita pantau. Nah, inilah yang artinya apa? Pengawasan itu bisa dilakukan secara maksimal. Oke, next. Nah, apa saja bentuk pengawasan yang akan mengakar itu? Berani untuk melaporkan jika terjadi pelanggaran. Kemudian yang kedua, bahwa kita bisa menularkan semangat kepada semua orang. Apa semangat itu? Ya paling tidak diri kita, diri adik-adik sekalian ini merupakan bagian dari sebuah keluarga. Memberikan semangat kepada lingkungan terkecil, lingkungan keluarga sebagai bagian masyarakat terkecil. Kemudian di tetangga kita, di saudara kita, tularkan semangat itu. Kemudian kita bisa memposisikan bahwa kita bisa menjadi pionir. Apa itu pionir? Orang yang bisa mengawali untuk menjadi sebuah pencetus, memulai untuk bisa berubah dalam hal apa? Berubah menjadi hal yang lebih baik. Itu harapannya. Nah, jika adik-adik bergabung di acara agenda kegiatan hari ini, diharapkan bisa maksimal untuk mencapai tujuan itu. Oke, next. Sekarang ada pertanyaan, kenapa sih kita sebagai bagian masyarakat harus peduli dalam keterlibatan pengawasan partisipatif ini? Tentunya yang pertama adalah meningkatkan kualitas demokrasi. Harapannya tidak pernah ada yang namanya kecurangan. Kesadaran dari adik-adik kalian bisa memantau, kemudian melaporkan untuk mengacu pada bagaimana meningkatkan kualitas demokrasi kita. Kemudian yang kedua, memastikan hak politik seluruh warga masyarakat itu terlindungi. Nah, kemudian mendorong tingginya partisipasi semua elemen masyarakat. Tadi disini sama Bapak Tutor, jangan sampai golput. Ya, saya yakin mahasiswa sebagai insan akademik di sini nggak ada yang golput ya. Ada yang golput enggak kan? Ya, karena malu dong sama status kita sebagai insan akademik. Nah, kemudian bagaimana memastikan bisa pemilu ini dilaksanakan secara bersih? Diri kita terlebih dahulu. Ya, kemudian tularkan kepada masyarakat. Mendorong terwujudnya pemilihan sebagai instrumen penentu kepemimpinan. Pemilu atau pilkada, pemilu kada ini yang akan kita laksanakan tanggal 27 November ini mendorong terwujudnya pemilihan itu sebagai instrumen penentu kepemimpinan, bahwa apa yang kita pilih adalah sesuai harapan dari
negara Indonesia, harapan dari warga masyarakat. Oke, next. Bagaimana sih peran masyarakat ketika terlibat dalam pengawasan kartu silat ini? Kedua, memberikan informasi awal, apapun itu, terkait dengan tata caranya, prosedurnya. Kenapa kita harus bisa memantau, kemudian bisa kemungkinan untuk mengawasi dan melaporkan? Karena ini ada upaya untuk upaya pencegahan terjadinya indikasi pelanggaran yang terjadi. Kemudian dengan melakukan pengawasan, memantau, kemudian melaporkan. Nah, ini dengan harapan bahwa pesta demokrasi ini bisa terlaksana secara damai, aman, serta kondusif. Terus kita mantap. Nah, dari apa yang saya paparkan kali ini nanti akan didukung bahwa bagaimana sih kegiatan pilkada yang melibatkan rekan-rekan adik-adik mahasiswa ini nanti menjalankan tugasnya, itu akan diadakan sosialisasi penggunaan aplikasi Sipura oleh Bapak Bakpol. Harapannya itu adalah bentuk pengawalan dan yang nantinya bisa dilaporkan kepada pihak yang berwenang. Maka tujuannya bahwa demokrasi itu akan bisa berjalan secara maksimal. Terima kasih. Mungkin itu pemahaman kita bagaimana kita merupakan bagian dari warga negara, bagian dari warga masyarakat yang begitu peduli kepada yang namanya pesta demokrasi. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi fadhalana ala katsirin min ibadihi al-mu'minin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati serta jajaran dosen staf sekalian Unimara yang sama-sama kita hormati, Pak Fis sebagai PLT Esbakpol serta Pak Luki dan staf jajaran yang dari Esbakpol, juga yang hormati Ibu Tata yang dari Diskominfo dan Pak Surat beserta jajaran, dan yang kami hormati dan kami banggakan pula seluruh peserta pada acara sesi hari ini. Boleh tepuk tangan untuk kita semuanya. Di kesempatan yang berbahagia ini patut kita kiranya bersyukur, alhamdulillah rabbil alamin, kita hadirkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini, siang ini kita bisa bertatap muka dalam rangka silaturahim demokrasi, berjumpa untuk membahas, menginformasikan sekaligus mungkin apa yang bisa kita perbuat untuk kota Pasuruan kita atau untuk provinsi kita atau bangsa ini. Dan alhamdulillah hari ini tentunya mudah-mudahan langkah niat dan langkah yang kita sudah laksanakan ini menjadi sesuatu yang positif, yang baik, yang bisa membawa kemanfaatan bagi kita untuk kota Pasuruan dan provinsi Jawa Timur. Baik, tidak lupa salam serta salam tercahkan kepada junjungan kita semuanya, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Baik, Bapak, Ibu, dan hadirin yang berbahagia, mungkin insya Allah saya tidak terlalu banyak yang saya sampaikan, tapi paling tidak ini sangat penting untuk diketahui oleh teman-teman nanti yang akan bertugas di TPS. Kalau boleh tahu, ada yang pernah jadi KPPS yang ada di ruangan ini? Ada? Boleh ajukan tangan sudah jadi KPPS? Nggak ada ya? Nah, ada beberapa saja ya. Nah, penting karena apa? Panjenengan bisa jadi luput kerjaannya kalau tidak tahu kondisi apa yang dilaksanakan oleh KPPS di TPS. Nah, ini poin-poin penting ini yang harus mungkin hari ini bisa
bisa menjadi catatan perhatian sekaligus menjadi bagian dari pengingat ketika penjelasan Oke, jadi nggak terlalu banyak yang saya sampaikan khususnya terkait dengan tahapan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara. Mungkin dilanjut saja. Oke, lanjut. Sebentar, kembali. Semaan buka paham. Nah, baik, pada tanggal 27 November 2024 pada hari Rabu ini 4 tahapan ini yang akan dilakukan oleh KPPS beserta masyarakat di sekitar TPS sebagai pemilih. Jadi ada persiapan pemungutan suara, ada pelaksanaan pemungutan suara, dan persiapan penghitungan dan pelaksanaan penghitungan suara. Kira-kira panjenengan ini kuncinya keberadaan panjenengan ini nanti terkait dengan tugas panjenengan ada di tahapan yang paling akhir, ya, yaitu pelaksanaan penghitungan suara. Tapi bukan berarti tidak diketahui 3 tahapan yang ada di atasnya. Nah, terkait dengan persiapan pemungutan suara, nah mungkin hari ini saya menyambut baik dan saya berterima kasih kepada Pak Rektor. Tadi sudah mengajak panjenengan semua sebagai warga Kota Pasuruan, sebagai warga Jawa Timur tentunya memiliki hak pilih untuk memilih calon wali kota dan calon gubernur. Oleh karena itu gunakan hak pilih Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, pastikan insya Allah mulai tanggal H-5 KPPS akan sudah menyumbangkan C pemberitahuan. Akan menyampaikan C pemberitahuan untuk memilih di TPS. Nah, ini sekaligus saya sampaikan. Lanjut. Nah, ini yang akan diterima oleh panjenengan semua. Di sini sudah ada himbauan kehadiran. Ini pertama kali dalam sejarah ya di Indonesia pemilu kita hari ini pemilihnya itu sampai 600. Pemilu kemarin 5 surat suara, pemilihnya setiap TPS hanya 300. Sedangkan sekarang ada 2 jenis pemilihan, namun pemilihnya ada 600. Mohon kami perlu sampaikan itu terjadi penumpukan massa itu sangat terasa. Oleh karena itu panjenengan bisa sesuai dengan tugasnya nanti disesuaikan kehadiran ke TPS. Nanti oleh KPPS panjenengan di DPT nomor berapa nanti hadirnya itu pada pukul berapa. Itu sudah dihimbau ya kehadirannya. Termasuk pastikan kelengkapan yang perlu dibawa ke TPS. C pemberitahuan seperti ini termasuk juga KTPL atau fotokopi KTPL atau KTP yang difoto atau IKD boleh ya. Oke, ini pada masa persiapan lanjut ini bawah. Oke, lanjut. Nah, ini posisi saya perlu sampaikan mohon maaf ini sebesar-besarnya. Jadi undang-undang kita tidak setiap orang boleh masuk ke dalam TPS. Hanya orang-orang tertentu saja. Siapa saja yang ada dalam TPS? Pertama ada 7 orang KPPS beserta 2 ketertiban TPS atau Linmas. Ditambah itu ada saksi. Saya lupa ada poinnya ini. Nah, coba nah, jadi saksi ini mengikuti saksi gubernur itu ada 3, saksi wali kota itu ada 1, dan yang satunya adalah ini ya. Ini tempat duduk saksi ini KPPS 54, KPPS 3, 1 dan 2. Jadi KPPS 6 dan KPPS 7. Ini yang boleh berada di dalam TPS. Nah, panjenengan di mana posisinya? Sementara panjenengan berada di luar TPS. Tapi bagaimana untuk mensupport kerja jenengan yang sudah ditugaskan oleh Mesbangkong? Nanti akan saya sampaikan di akhir. Oke, lanjut. Ini pelaksanaan pemungutan suara lanjut Mas. Oke, saya kira tidak perlu mungkin ini, tapi gak apa-apa menjelaskan sebagai pengetahuan bahwa di Kota Pasuruan ini ada pasangan calon wali kota dan wakil wali
Di Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 di pasal 54C ayat 2 bahwa ketika suatu daerah hanya memiliki satu pasangan calon, maka dalam surat suara disediakan yang namanya kolom kosong tidak bergambar. Kolom kosong tidak bergambar. Jadi ada satu paslon, sebelahnya ada kolom kosong tidak bergambar. Karena ada satu kolom kosong tidak bergambar, kalau paslon ada saksinya, sedangkan kolom kosong itu tidak ada saksinya. Di peraturan KPU nomor 17 tahun 2024 bahwa pemantau pemilu bisa menjadi saksi untuk kolom kosong. Nah, sehingga mungkin nanti Bapak sekalian ini kita oleh panjenengan semua. Di perolehan suara tidak hanya paslon saja, tapi juga ada perolehan kolom kosong. Nah, ini mungkin Kesbangpol sudah menyiapkan nanti perolehan kolom kosong dan lain sebagainya. Nah, ini penting untuk diketahui oleh kita bersama. Tidak selalu hanya satu paslon, nanti yang perolehan cuma satu, tidak. Ada kolom kosong tidak bergambar. Oke. Lanjut, Mas. Ya, lanjut. Bapak sekalian, pada tahap persiapan, pada pelaksanaan pemungutan suara itu akan dimulai pukul 07.00. Tadi sudah disampaikan, panjenengan ketika akan bertugas pastikan panjenengan terlebih dahulu harus menggunakan hak pilihnya. Atau panjenengan bisa melihat situasi yang ada di dalam TPS. Jadi dimulai pemungutan itu, pelaksanaan pemungutan itu mulai 07.00 itu pasti sudah. Kecuali saksi dan pemilih sekaligus pengawas belum hadir, ditunggu hanya 30 menit saja. Nah, setelah 07.30 KPPS ada atau tidak ada saksi harus sudah memulai dengan diawali disumpah terlebih dahulu. Nah, itu proses pemungutan suara berakhir di pukul 13.00 atau jam 1 siang. Ya, jam 1 siang itu proses pemungutan suara. Proses di mana masyarakat pemilih menggunakan hak politiknya, hak konstitusinya di dalam bilik suara. Ya, itu mulai pukul 7 sampai pukul 1 siang. Gitu nggih, bisa dipahami nggih? Nah, berarti tugas panjenengan masih belum masuk di sini. Nah, setelah jam 1 selesai, KPPS akan mengumumkan bahwa pemungutan suara selesai dan akan dilanjutkan proses penghitungan suara. Nah, sebelum proses penghitungan suara, tentunya KPPS akan menyiapkan persiapan, mulai dari menyiapkan C plano. Oke, nanti saya singgung. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk pilkada kita tahun 2024 ini itu ada dua jenis pemilihan. Satu pemilihan gubernur dan dua pemilihan wali kota dan wakil wali kota. Nah, kemarin kami menghitung pada tanggal 16 November kemarin kami mencoba mensimulasi dengan pemilih kurang lebih sekitar 589-an lah ya. 590 pemilih kemarin ketika menghitung. Pada proses penghitungan itu adalah proses di mana surat suara yang sudah dicoblos oleh pemilih di bilik suara itu dibuka, kotaknya dibuka dan oleh KPPS dibacakan yang disaksikan oleh saksi maupun pengawas dan pemantau dan seluruh masyarakat warga sekitar disaksikan. Nah, dengan asumsi pemilih 590 atau anggap 600 itu membutuhkan waktu sekitar kurang lebih 1,5 jam sampai 1 jam hampir inilah. Kalau tidak ada ini ya, tidak ada dinamika, artinya ketika KPPS menyatakan sah tidak sahnya itu tidak ada problem. Seringkali kan ketika sah ada saksi, oh itu tidak sah. Nah, ketika tidak terjadi banyak perdebatan, insya Allah 1,5 jam itu selesai. Ya, untuk satu jenis pemilihan.
Yang pertama kali dihitung atau ditentukan pemilihan sah atau tidak sahnya itu adalah untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Nah, itu insya Allah kami akan menekankan pada KPPS, meskipun di PKPU sebenarnya opsional, boleh gubernur, boleh pilwali dulu. Tapi dari pimpinan, dari kami nanti akan menekankan untuk pilgub terlebih dahulu. Jadi itu dihitung sah atau tidak sahnya sekitar butuh 1 jam setengah. Perkiraan jam 13 mungkin kalau dipotong istirahat KPP sekitar 15 menit, ini sekitar jam 13.45 lah mulainya. Perkiraan selesai sekitar jam 3 lah ya untuk proses. Nah di situ Bapak sekalian, Bapak Ibu masih belum bisa mencatat. Nah ini untuk menjadi perhatian juga Pak. Jadi teman-teman nanti tidak boleh mencatat hasil dari yang panjenengan tulis itu. Nah KPPS nanti akan menuangkan hasil perolehan suara itu ke dalam C hasil plano. Ini contoh ya, ini bukan C plano tapi ini C hasil. Ini C. Nanti yang akan disampaikan oleh KPPS itu berupa C plano itu ukuran 70 cm kali 50 kali 70 kalau salah, yang besar ya, yang ada di papan informasi. Nah, setiap jenis pemilihan itu ada 3 lembar, ya, ada 3 lembar, baik pilgub maupun pilwali. Ini adalah yang halaman pertama adalah catatan atau berita acara yang menuliskan berapa surat-suara yang diterima, berapa pemilih yang menggunakan surat-suara, berapa pemilih dalam DPT, berapa pemilih DPT dan sebagainya ada di sini. Nah, sedangkan perolehan paslon itu ada di halaman 2. Ada di halaman 2. Ini adalah perolehan paslon 01, 02, 03 dan lain sebagainya untuk pilgub. Untuk pilwali tentunya ada 01 maupun yang di bawahnya ada kolom kosong. Jadi mudah-mudahan masih memfasilitasi. Nah, seperti ini di halaman kedua. Yang halaman ketiga ini contoh saja ya. Ini hanya C hasil A4, bukan C hasil plano. C hasil salinan. Nah, ini yang halaman 4 adalah halaman 3 mencantumkan surat suara tidak sah. Nah, mungkin kalau saya menduga yang akan panjenengan input sebagai untuk perolehan suara di setiap TPS itu di halaman kedua mungkin pakai terkait dengan perolehan paslon. Nah, Bapak Ibu sekalian, ketika sudah dihitung oleh KPPS, terus dibacakan dan dituangkan dalam C hasil plano yang ditempelkan di papan informasi model kayak yang besar kayak whiteboard itu ya. Nah, sebenarnya itu ditampilkan selesai dan tidak ada keberatan dari manapun baik saksi maupun pengawas maupun pemantau. Nanti setelah itu akan ditandatangani oleh 7 KPPS. 7 KPPS ini. Yang berikutnya setelah itu ditandatangani oleh saksi paslon. Nah, bagaimana dengan tugas panjenengan, Bapak Ibu sekalian? Lanjut di paling akhir aja. Nah, lanjut ini berkaitan dengan tugas panjenengan, ya, bahwa setelah rapat pemungutan dan penghitungan suara berakhir, saksi, pengawas TPS, pemantau pemilihan terdaftar atau masyarakat yang hadir pada rapat penghitungan suara diberi kesempatan untuk mendokumentasikan formulir. Nah, ini posisi panjenengan di sini mungkin nanti. Apa yang boleh didokumentasikan baik itu berupa foto maupun video, yaitu C hasil KWK gubernur yang saya maksud yang berupa C plano tadi. Nah, pastikan panjenengan menginput perolehan paslon itu berdasarkan C hasil plano gubernur yang sudah tertandatangani oleh KPPS dan saksi. Kalau belum ditandatangani jangan difoto, ya. Yang
panjenengan diberikan kesempatan foto ini. C hasil gubernur dan C hasil bupati dan model saingannya. Itu nanti diberikan kesempatan. Jadi KPPS ini kan sekitar pukul 3 setelah dihitung, terus diinput, dimasukkan ke dalam Plano. Mungkin kurang lebih butuh, kalau tidak ada dinamika, butuh setengah jam, sekitar setengah 4. Mungkin C hasil ini boleh didokumentasikan oleh masyarakat termasuk panjenengan. Bisa dipahami ya? Ya, di sini mungkin panjenengan sudah mulai bisa menginput, melaporkan kepada Kesbangpol terkait dengan perolehan hasil gubernur dan wakil gubernur di TPS apa yang panjenengan ditugasi. Nah, itu untuk satu jenis pemilihan. Dan itu kalau tidak ada dinamika, biasanya kalau di bawah itu ada yang surat suaranya salah memasukkan dan lain sebagainya, itu lain lagi ceritanya. Tapi kira-kira panjenengan harus ada di jam-jam itu. Karena tidak lama diberikan kesempatan untuk memfoto atau mendokumentasikan itu. Saya pahami ya? Jangan sampai panjenengan di jam-jam itu hilang, nggak ada. Nah, jenengan ketinggalan momen, akhirnya tidak bisa laporan. Ya, pastikan panjenengan secara pribadi bisa memfoto itu supaya bisa dipertanggungjawabkan sebagai tugas panjenengan sebagai yang ditugasi oleh Kesbangpol untuk mencatat perolehan hasil paslon gubernur dan wakil gubernur. Oke, anggap saja selesai di pukul 15.30, anggap saja yang perkiraan. Nah, setelah itu baru dibuka kotak satunya, yaitu kotak Pilwali. Nah, setelah dibuka, dikeluarkan surat-suaranya, dibacakan perolehan suaranya sama seperti tadi, ya. Untuk Pilwali kemungkinan bisa jadi lebih cepat karena pilihannya cuma 2, ya, pilihannya cuma 2 untuk Pilwali, bisa jadi lebih cepat, ya. Ya, anggap saja estimasinya butuh waktu antara 1 jam sampai 1 jam setengah. Anggap saja jam 5:30, ini pas maghrib ya, pas maghrib sudah dibacakan hasil perolehan suara pemilihan wali kota. Seperti biasa nanti KPPS akan menuangkan segala apa yang ada dalam proses penghitungan di pemilihan Pilwali. Sama, nanti ada 3 jenis. Ada satu rangkap hasil perolehan seperti ini yang membedakan ininya di atasnya judulnya ya, Pilwali. Jangan sampai keliru. Termasuk di halaman kedua itu tidak seperti gubernur. Gubernur ada 3, sedangkan Pilwali ada 2. Nah, itu dicatat ke dalam C hasil plano yang ada pada informasi. Nah, selesai, semuanya dituangkan dan seluruh masyarakat bisa mendokumentasikan berupa foto maupun video. Nah, anggap saja selesai isya lah ya, dipotong istirahat sholat makan bisa, atau anggap jam 7:30. Nah, di jam-jam itu panjenengan juga harus berada, tetap stay di TPS, jangan sampai menghilang gitu kan, karena panjenengan di situ maupun panjenengan bisa melaporkan atas fokus yang panjenengan lakukan untuk menginput perolehan suara di TPS itu. Nah, itu mungkin yang bisa disampaikan. Jam-jam itu yang menjadi perhatian itu seputar aktivitas proses pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara yang ada di TPS di 4 tahapan yang tadi saya sebut. Nah, urgennya panjenengan nanti tahapan tadi pastikan meskipun tugas TPS yang berbeda di mana panjenengan memilih, tapi pastikan mungkin di jam-jam pas pemungutan suara panjenengan bisa memilih terlebih dahulu. Itu bisa dipahami ya? Nah, jangan sampai tugas untuk melakukan monitor itu masukan menginput perolehan suara itu panjenengan tidak menggunakan suara, jangan sampai terjadi. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan Pak. Mudah-mudahan bisa ditangkap poin pentingnya dan mudah-mudahan bisa mendapatkan yang bermanfaat sehingga kerja-kerja kita dimudahkan oleh Allah Taala. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus dosen yang TPS dosen.
sekali tentang Kabupaten baru. pertahanan pemilu. Jadi intinya adik ini nanti harus standby setelah jam 1. Kalau mencoba tentunya jam 1 mungkin ada istirahat. Perhitungannya mulai jam 13 sampai apa ya. Nah itu untuk pilgub. Selanjutnya setelah setengah 4 dilanjutkan ke Pilwali. Nah saya nggak tahu kok sampai maghrib apa ya lama gitu sama ya kan. Ya jadi momen-momen krusial tolong jangan sampai tidak bertempat. Jadi saya mohon sekali untuk pas jam-jam rawan itu di tempat kalau pagi monggo jangan ke sana dulu belum ada perhitungan. Tapi insya Allah saya upayakan adik-adik ini kita tempatkan di dekat rumahnya sesuai dengan alamat rumahnya kalau sesuai loh. Tapi mohon maaf mungkin kalau tidak sesuai karena juga kemungkinan ada bertetangga. Jadi kan salah satu TPS berarti ya yang berhitung ya di tempat itu. Mungkin ada pertanyaan dari adik-adik ini, Mbak Mas. Monggo kalau ada pertanyaan, mumpung Pak Teten masih di sini, Pak Hasan masih di sini. Monggo waktu bersilakan. Monggo. Jelas sekali ya. Apa nggak jelas? Maka tanya. Oh ya ini Pak Hasan, maaf. Pak Hasan ini mau menambahkan yang lewat soalnya. Monggo Pak Hasan. Baik teman-teman, mungkin saya perlu saya sampaikan karena ini beberapa hari terakhir ini kan musim hujan. Nah, kami KPU sudah menyampaikan menginstruksikan kepada KPPS jika terjadi, mohon maaf dalam tanda kutip, dan tidak terjadi hujan misalkan atau bahkan banjir di wilayah Karangasem, kami sudah punya ini istilahnya bentuk mitigasi ketika ada. Nah, harus dipindah kemana TPS. Nah ini kan panjenengan harus tahu kan. Nah ketika di TPS yang sudah didirikan itu ternyata banjir, nanti pindah kemana. Nah kami ke KPPS melalui KPPS itu sudah menginstruksikan untuk bisa mencari TPS alternatif. Nah ini kita nggak pernah tahu karena di bulan November itu sudah musim hujan, tapi kita nggak tahu juga ya. Nah itu harus tahu perkembangannya. Nanti harus pindah. Seandainya tidak pindah pun, Bapak sekalian, termasuk TPS-nya mungkin ketika saat hujan dan sebagainya, kami sudah menginstruksikan kepada KPPS untuk bisa kira-kira masyarakat yang ingin nonton itu untuk bisa terayomi dan jangan sampai kehujanan. Nah, maka jangan harus bisa menempatkan dalam hal itu. Jadi seperti itu untuk antisipasi apapun yang terjadi nanti ketika pada hari Rabu tanggal 27. Terima kasih. Untuk TPS khusus ada 2 di lapas saja. Ada di lapas, ada 2. Terus nggak ada, cuma di lapas ya Pak TPS. Jadi total 80 yang TPS itu. Ya. Yang di Kecamatan Purworejo, termasuk di Purworejo. Ya juga betul katanya Pak Hasan tadi, mungkin di daerah Karangketuk atau Karangsem Pak Hasan ya. Di daerah itu yang banjir memang begitu. Saya juga mohon ke adik-adik ini semua untuk ini bulan November musim hujan segera datang ini. Jadi mohon untuk jaga kesehatan jangan sampai pas hari raya sakit hotel tidak bisa datang ke TPS yang tidak harapkan. Jadi mohon untuk sementara waktu mungkin ini kan tinggal seminggu. Terus seminggu ini untuk aktivitasnya dijaga untuk supaya kesehatannya benar-benar di waktu dibutuhkan tanggal 27 November. Mungkin itu aja Pak Teten. Ada pertanyaan dari Pak Dokter? Oh iya. Untuk teknis lagi nanti mungkin akan sampaikan untuk menyebut satu mungkin dari Bu Kominfo ini tentang juga Bu Tata ini dari waktu kerjakan untuk aplikasi sekolah mungkin kerja kalau saya sih nggak paham Bu Tata ini mau Bu Tata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak lama ya. Ini nanti perkenalkan saya dari Kominfo. Kita datang bersama 5 tim program. Nantinya akan memberikan teknis terkait aplikasi sekolah yang
Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan aplikasi Situra. Kita langsung praktek aja ya. Ini dengan mengakses Situra pasukan kota go.id. Nah, seperti itu. Situra dan Pasuruan. Apakah bawa semua? Bawa ya. Ya, ini bisa mengakses Situra pasukan kota go.id. Ada bukit, ada bukit. Kalau ada kendala silakan tanyakan. Enggak tahu. Ya. Sudah. Ayo Pak, dicoba Pak. HP ini digawe. HP ini digawe nyontek nih. Difokus apa? Hendak ngobrol. Apakah sudah buka semua yang Situra pasukan kota? Ya mungkin lanjut. Silakan. Iya. Kalau difokus nanti. Kalau bawa Satu. petugas nanti diwajibkan daftar akun ini tombol ini daftar. Klik. Coba hapus ini. Sama Terus. yang menginputkan NIK, nama lengkap, password. Ya iso Pak. Password terdiri dari kombinasi huruf besar, kecil, angka, dan simbol. Telepon dan alamat. Oke. Buat akun dulu. Buat akun terus kan anak NIK. Passwordnya diisi apa? Itu gunakan password mana lu? Aku gak bisa mengisi di KTP Pasuruan. Apakah ada kendala mendaftarkan Situra? KTP tuang Silakan daftar. tak terdetek kalau wong Probolinggo. Yang belakangan sudah selesai apa belum untuk mendaftar akun Situra? Belum. Iya ada itu. Bentar lagi. Mana prakteknya? Saya gak bisa praktek Pak. Kami beda Pak. Oh ya wes. Nanti ditempatkan. Langsung mapping gitu. Pasuruan. Mapping gitu. Maksudnya aku gak bisa praktek. Itu kamu juga kan kelihatan. Yang dua kan? Ini. Iya. Itu. Oh, Deadline-nya segitu, 3 tahun nanti dipercepat. oke dosen nunggu sampai jam 2. Apa kata kamu dulu sih? Saya nanti tanya sama Iya. Itu mana dulu? Ya YouTube pun harus ya. Lihat itu pun nanti sama. Iya wes, Pak Munir kabeh Pak. Video itu di mana? Sampai turu-turu itu sampai Alamatnya nanti diisi lengkap ya. ini perlu nggak sih? Nama KTP.
Gak usah boyo. Maksudnya itu terdiri dari kombinasi huruf besar kecil angka Kununu wong di iso ta. dicatat ya supaya buat login. Iso ta. Pasuruan nih Pak Bandung Pak. Wong kabupaten ta semua. Kabupaten. Iso Pak. Kan sepasuruan nih Pak. Iya Pak, kita kok Pak. Juru bicara nih guys. Perwakilan di sini dan sebagai perwakilan koordinator. Mendekat di kan enggak lah, ngono lho. Ya apa caranya daftar Pak? Pak, itu Pak. Oh, verifikasi. Ini bapak Rani Pak. Kita jadi parah nih. Jadi parah nih Pak. Panas loh, jam 10 menit aja. Kayak mana Pak? Ayo Pak. Ayo Pak. Langsung tangkap. Ayo Pak. Ada ke Wil, ada ke Wil. Aku enak ini Pak, itu pinggirnya ya. Geden wah. Itu geden waya dicas. Tanya apa? Kan bisa nggak? Oh kita. Kata kok ya. Hilang lagi. Oh banyak. Ini sisakan dulu. Oh, bisa dah sama. Kipasku. Apa dari Pak Firman? Hah? Ini kan motor. Moro-moro tangan megang Ya, semua yang ada di sini wajib registrasi ya, registrasi aktif. Yang hadir kita wajib registrasi Nanti kita yang rekap. supaya bisa lebih Iya, koordinator iya enggak. Kita koordinator. Ya ini tinggal kan enggak. Enggak. Oh enggak bisa. Kita mereka berarti koordinator laporkan ke kita. Terus masuk ke PS kurang 40. Ketiku Kan ada satu kelurahan kan masyarakat yakin. Nah satu TPS anak satu. Niki ini itu terdaftar gak iso. kemarinnya pada dua Iya satu kali. Kita melaporkan ke itu lalu di sebelah kota. Ibu ini
kita yang bagian laboratori. Kan ada sekolah ya, kita kan gak ada lari sekolah setoran ke kita ngerekap setoran nang ini bagus banget ini yo anu berkas adnya iya buyut tuh sih buyut malah yo aduh Aku jadi sama itu sama laporan ke Pak gimana Pak? Satu koordinator 10 mahasiswa. bisa 10 bisa 12 barang Kita melaporkan ke 7. terus saya Kan banyak kita kan berarti di kampus. ya mungkin bisa di kampus bisa di rumah ya bisa yang penting beres tuh nyoblosnya kan pagi bang Setelah nyoblos berarti. mungkin kita mulai data-data itu yo sore atau malam itu lah iya nyoblos ngantuk gue plus ya Abuya ya apa Pak? Abuya Abuya Enggak, kita tugasnya ngapain ya? data Mendata aja. ya, mereka hasil mahasiswa ya berarti baru siang itu malam itu Siang dek malam Pak. Pil wali pil kupir siang.